hari ini perdagangan IHSG cukup semeringah gitu ya, ditutup hampir 1% setelah memang 3 hari berturut-turut ditutup lesu. Sebetulnya apa sih sentimen yang menjadi katalis positif bagi IHSG hari ini? Ya, seperti yang Sasa bilang memang 3 hari kemarin sempat lesu ya, karena memang pasar ini wait and see. Pertama karena ada rilis kinerja keuangan, terutama untuk Q2, saham-saham Big Bank. Kemudian habis itu juga ada wait and see dari hasil produk domestik bruto atau PDB dari US di kuartal 2 2024. Yang dimana kan sudah rilis ya semalam ya Sasa. Kemudian untuk pergerakan positif IHSG hari ini justru kalau saya lihat memang didorong dari saham-saham energi nih, terutama saham-saham batubara. Yang dimana kan di sini para pelaku pasar di sini udah mulai optimis nih bahwa nanti The Fed ini akan melakukan pemangkasan suku bunga. Ketika suku bunga ini nantinya terpangkas di September, otomatis ini kan harga batu bara, kemudian harga komoditas lain seperti minyak ataupun emas, ini akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang lainnya, sehingga greenback di sini itu bisa menjadi lebih lemah, sehingga harga komoditas batu bara, minyak akan jauh lebih murah ketika bertransaksi menggunakan dolar ya. Jadi memang salah satu sentimen positif pergerakan batu bara, terutama dari batu bara global. Kemudian habis itu kalau saya lihat memang ada transportasi yang kembali menguat juga, terutama dari saham-saham perkapalan ya, karena kan kemarin kalau kita lihat di bulan Juni itu memang untuk harga kargo pengiriman kapal terutama di Asia dan juga US itu memang terjadi kenaikan. Jadi sebenarnya harusnya ini menjadi kapitalis positif untuk kinerja keuangan di Q2 2024 untuk saham-saham kapal yang bisa mencatatkan laba lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Oke, nah terkait dengan sentimen dari PDB Amerika Serikat, apakah artinya memang pelaku pasar ini mengesampingkan sentimen tersebut? Karena kalau kita lihat secara pergerakan, sepanjang perdagangan hari ini IHSG justru konsisten bergerak di zona penguatan. Padahal biasanya kalau ketika ada sentimen terkait dengan data ekonomi Amerika Serikat yang ternyata di luar dari ekspektasi, pergerakan IHSG justru bergerak melemah, Susi. Oke, mungkin Sasa hanya berpandangan terhadap IHSG ya, tapi kita harus lihat rupiahnya nih Sasa. Rupiah kita kan lebih hari ini melemah ya, nggak sejalan dengan IHSG. Jadi kenapa untuk hasil dari GDP atau PDB dari US ini tidak berpengaruh terhadap IHSG? Karena sebenarnya untuk pergerakan dari indeks di bursa US ini sebenarnya lebih berpengaruh terhadap mata uang biasanya gitu ya. Dimana kan memang Dow Jones juga menyambut positif, tapi sayangnya memang untuk pergerakan rupiah kita tuh enggak. Karena di satu sisi ketika US ini merilis kinerjanya cukup baik, yaitu dimana PDB-nya itu tumbuh dari 1,4% menjadi 2,8% pada kuartal 2 2024. Nah, ketika kinerja secara ekonomi US ini tinggi atau tumbuh, kemudian juga kalau kita lihat semalam data penganggurannya itu juga turun saja. Jadi memang di sini secara kinerja untuk klaim penganggurannya ini justru berkurang. Berarti kan secara tenaga kerja juga masih cukup kuat ya. Kemudian ekonominya juga cukup kuat. Harusnya ini menjadi kapitalis di mana untuk The Fed ini bisa menunda pemangkasan suku bunga kan seharusnya ya ketika ekonomi ini kuat. Nah, ini mendorong pergerakan indeks dolar ini makin menguat. Jadi memang berpengaruhnya baru saja terhadap rupiah. Kalau untuk IHSG hari ini, saya berpandangan bahwa memang ini ditopang oleh saham-saham yang sebelumnya itu kan kemarin sempat anjlok selama 3 hari beruntun ya, terutama dari sektor perbankan. Nah, kemudian ketika setelah rilis kinerjanya, ada Bank BCA, Bank BRI, dan juga tadi pagi hari itu ada Bank BTN, itu juga mencatatkan kinerja yang positif tiga-tiganya. Nah, baru pasar itu mulai mengakumulasi atau mulai apresiasi pada hari ini sebelum emang jelang libur akhir pekan. Oke, kalau terkait dengan sentimen data Amerika Serikat yang ternyata memang lebih mempengaruhi rupiah dan juga tadi ternyata klaim pengangguran klaimnya ternyata lebih rendah. Hari ini kan kita juga menanti ya seperti apa data inflasi PCE Amerika Serikat. Kalau misalkan ternyata data yang keluar ini akan kembali dalam tren penguatan, bagaimana nanti dampaknya bagi pergerakan IHSG dan juga rupiah di pekan depan? Apakah memang lagi-lagi menunjukkan pergerakan yang sideways begitu? Karena kalau kita lihat rupiah saat ini dan juga rupiah masih bergerak di kisaran 16.200, Susi. Ya, kalau misalkan nih nanti malam PCE atau data inflasi maupun umum dan inti dari US sendiri ini justru menguat ya Sasa, berarti kan otomatis optimisme para pelaku pasar yang untuk pemangkasan di bulan September yang paling cepat ini kan berarti akan redup ya. Otomatis ini akan membuat rupiah kita ini bisa balik lagi di level 16.300-an, itu yang pertama. Tapi kalau dari sisi IHSG biasanya untuk sentimen dari pergerakan pemangkasan suku bunga ini nggak berpengaruh terlalu lama. Tapi biasanya IHSG itu balik lagi
lagi terhadap sisi dari kinerja masing-masing sektor. Apalagi mengingat bahwa pekan ini kemudian pekan depan hingga akhir bulan Juli nanti itu dimana kan sudah mulai rilis kinerja keuangan ya. Jadi harusnya semua ini sudah mulai rilis di akhir Juli 2024. Nah, harusnya memang pergerakan IHSG itu akan terdorong justru dari sisi kinerja keuangan, terutama dari sektor-sektor perbankan yang dimana diprediksi akan tumbuh, karena kalau kita lihat dari sisi kredit perbankan kita itu masih tumbuh di level 12% yang Sasa, masih di targetnya OJK dan BI di 10 hingga 12%. Kemudian DPK kita juga masih tumbuh di 8%. Kemudian dari sektor properti, nah dari properti beberapa asosiasi atau analis itu di mana untuk pertumbuhan pada kuartal 2 2024 di Sasa untuk penjualan properti itu tumbuh 5% di kuartal 2. Harusnya ini menjadi kapitalis positif bahwa di mana pada kuartal 2 2024 rata-rata saham properti harusnya bisa mencatatkan laba lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Apalagi mengingat Sasa ingat ya kemarin kan ada BYD ya, perusahaan ada kendaraan listrik Cina itu membeli lahan di Indonesia. Jadi ini juga mempengaruhi sektor properti di subsektornya yaitu industri lahan industri. Jadi dari beberapa perusahaan Cina kan sekarang sudah mau mulai nih cari lahan-lahan baru di Indonesia karena banyak yang mau mulai bikin pabrik kendaraan listrik nih. Harusnya ini bisa menjadi kapitalis yang positif untuk sektor properti di subsektornya di lahan industri. Oke, tapi apakah dengan adanya sentimen tersebut ini juga bisa mendorong saham-saham properti untuk kembali bergerak menguat? Karena mengingat secara sektoral saja properti ini cukup laggard dibandingkan sektor lainnya. Ya, kenapa cukup laggard? Karena memang satu sisi investor ini kan menunggu adanya pemangkasan suku bunga ya. Biasanya kan kalau ada pemangkasan suku bunga, otomatis beban operasional, terutama seperti saham properti, teknologi itu akan terdorong yang cukup signifikan ya, atau penurunannya beban-bebannya. Sehingga memang di sini para pelaku pasar ini menanti pemangkasan suku bunga lebih dulu, baru mulai mengapresiasi sembari menanti perbaikan kinerja dari sektor-sektor properti. Oke, lalu untuk perbankan, apakah saat ini valuasinya sudah cukup mahal atau justru kita masih bisa mempertimbangkan mengingat kinerja keuangan utamanya emiten-emiten big caps ini cukup moncer di kuartal 2? Ya, kalau kita sebagai investor nih ya, Sasa, kalau mau ngomongin mahal atau enggak sih, sebenarnya kan kita bisa melihat dari dua sisi ya. Jadi dari rasio keuangan, kalau kita ngomong dari rasio keuangan, Sasa ya memang udah cukup over value. Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhannya, dari secara kuartalan, secara anual atau IPS-nya itu kan masih bertumbuh ya, konsisten. Bahkan Bank BCA labanya tumbuh 11%, Bank BRI masih tumbuh, Bank BTN juga masih tumbuh gitu ya. Jadi memang hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara global atau secara menyeluruh di Indonesia. Jadi menurut saya ini sejalan gitu ya. Kalau kita ngomong apakah harga saat ini masih layak, pokoknya kalau perbankan itu ketika harganya turun bahkan sudah di atas 10% dalam sebulan, itu menurut saya adalah sudah menjadi kesempatan yang cukup baik untuk kita mengoleksi di harga yang murah, karena kapan lagi bisa dapat harga murah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pelaku pasar bisa memanfaatkan sebagai momentum buy on weakness ya. Tapi bagaimana dengan saham-saham perbankan di buku 3? Apakah ini juga cukup menarik untuk dipertimbangkan? Ya, untuk saham-saham di buku 3 memang likuiditasnya nggak sebesar seperti saham-saham big caps ya, Sasa. Tapi secara pertumbuhan kredit, di mana kan BI sendiri sudah merilis ya pertumbuhan kredit di bulan Juni itu masih tumbuh di atas 12%. Berarti kan ini mencerminkan bukan hanya saham big caps saja. Harusnya saham-saham yang memang ada di buku 3 ini juga sudah menjadi cerminan tersebut di pertumbuhan kredit 12% tersebut, dan harusnya bisa mencatatkan kinerja yang baik juga seperti saham-saham big caps. Oke. Baru-baru ini Bursa Efek Indonesia melakukan rebalancing konstituen LQ45 yang mana baru saja memasukkan saham atau emiten Jasa Marga. Nah, sebetulnya seperti apa sih Anda melihat dari sisi valuasi maupun fundamental dari emiten Jasa Marga ini, Susi? Oke, sebenarnya mungkin Jasa Marga di sini sekarang sudah mulai liquid lagi ya, apalagi mengingat nih Sasa harga sahamnya juga naiknya cukup signifikan sekali ya, bahkan secara dalam 1 tahun kenaikan harga sahamnya itu sudah menyentuh level 41%. Secara year to date kalau kita lihat juga sekitar sudah 12%-an nih naiknya. Karena kan memang sejalan juga dengan dimana kan kemarin ada libur Lebaran, kemudian ada libur Ramadan, kan orang pada pulang kampung ya, apalagi sekarang COVID juga sudah istilahnya sudah nggak diingat masyarakat lagi, sehingga orang itu untuk bertransaksi transportasi melalui tol itu sudah banyak lagi atau sudah mulai pulih kembali. Jadi memang salah satu didorong dari tersebut. Seharusnya kinerja semester 1 2024 Jasa Marga diprediksi akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Karena mengingat sekarang sudah banyak orang ini untuk balik lagi pulang kampung atau melakukan aktivitas ketika bahkan sebelum seperti masa COVID. Jadi memang di sini ada optimisme para pelaku pasar. Kemudian secara likuiditas juga sudah mumpuni ya, bahkan transaksi hari ini sudah menyentuh level
kalau 61 miliar rupiah untuk transaksi perdagangan hari ini saja. Kemudian kan kalau kita lihat memang secara perkembangan dari sisi keuangannya diprediksi akan meningkat di kuartal 2, kemudian likuiditasnya masih cukup baik, apalagi juga jasa marga juga memang secara bisnisnya kan ini bisnis yang berkelanjutan ya Sasa. Jadi menurut saya ini adalah memang cukup baik, apalagi dengan masuknya di indeks LQ45. Harusnya ini bisa mendorong harga sahamnya bisa jauh lebih tinggi lagi. Oke, apalagi ada penyesuaian tarif juga ya di sejumlah ruas tol di awal tahun ini. Lalu seperti apa proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah secara teknikal di pekan depan, dan sentimen apa saja yang patut diperhatikan oleh para investor di pekan depan? Ya, pekan depan ini kalau kita lihat memang banyak sentimen terutama dari domestik ya. Kalau untuk US sendiri hanya ada klaim pengangguran mingguan seperti biasanya, tapi untuk dari Indonesia minggu depan itu akan ada data inflasi nih, Sasa, di mana inflasi periode Juli. Yang dimana kalau masih tumbuh atau masih berada di level 2%-an atau bahkan lebih rendah dibandingkan level sebelumnya di 2,5%, harusnya ini bisa mendorong B ini bisa segera cepat untuk menurunkan suku bunga. Kemudian juga ada data dari PMI Cina. Kan Cina kemarin baru saja memangkas suku bunga ya, Sasa, di 3,5% dan 3,8% untuk yang 5 tahun. Harusnya PMI manufaktur Cina ini bisa tumbuh di atas level 50 atau ekspansif, mengingat di mana juga kemarin sudah ada kebijakan-kebijakan baru dari Cina untuk mengurangi krisis properti, kemudian juga ekonominya kan kemarin memang masih tumbuh lebih lambat tapi sudah cukup baik di 4,7%. Harusnya PMI-nya bisa berada di level di atas 50 atau ekspansif. Jadi harusnya biasakan kita menjadi mitra dagang terbesar Cina nih Sasa ya. Kalau misal PMI-nya tumbuh di atas 50, otomatis ini menjadi penggerak IHSG juga di pekan depan. Kalau saya melihat dari data inflasi yang diprediksi akan lebih rendah, PMI-nya tumbuh positif ya di atas 50, harusnya IHSG bisa bertahan di level 7.200 hingga 7.300, bahkan bisa balik lagi di level 7.300-an. Tapi untuk rupiah ini masih cukup berat dengan data inflasi. Jadi tergantung nih data inflasi nanti malam, kalau lebih rendah otomatis bisa membuat rupiah balik lagi di level 16.100-an.